Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sri Nurhayati. Saya guru SMK Negeri 1 Singkawang, Kecamatan Singkawang Barat, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Pada kesempatan hari ini saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2022 dengan mengambil tema Sistem Demokrasi di Indonesia, subtema Periodisasi Demokrasi di Indonesia di kelas 11 TKJ. Untuk lebih jelasnya, berikut video praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa lebih baik lagi. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam pagi, Bu. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik ya. Sebelum memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipimpin dulu doanya. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua. Oh iya, masuk semua. Alhamdulillah ya, pada sehat ya. Ibu mau kalian lihat di bawah mejanya, di bawah kursinya, dan apabila baju yang tidak rapi tolong dirapikan dulu. Yuk, sampahnya lihat, ada nggak sampahnya? Silakan dibuang dulu. Yang lain, bajunya sudah siap? Bajunya sudah rapi? Syukur, kalau sudah rapi. Ayo, masuk. Baik, terima kasih ya untuk kerjasamanya. Jadi, hari ini Ibu ada yel-yel untuk kalian. Yel-yelnya di mana Ibu bilang kalian SMK, kalian jawabnya bisa. Dan apabila Ibu sebutkan SMK bisa, kalian jawabnya yes, yes, yes. Pakai ekspresi ya. Ya, semangat. Kalian semangat, Ibu juga semangat. Ya, yuk. SMK Bisa. SMK bisa. Yes, yes, yes. Biar tambah semangat, Ibu ingin kita menyanyikan lagu nasional. Judulnya Halo Halo Bandung. Hafal? Hafal. Silakan satu orang yang memimpin temannya. Ya, boleh di sini boleh. Silakan dimulai. Sekarang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kerang telah menjadi lautan api, mari bung rebut kembali. Ya, terima kasih ya. Silakan duduk. Sudah semangat? Semangat. Sudah semangat ya. Jadi untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita masuk pada submateri baru. Submateri baru ini kita bercerita tentang perjalanan demokrasi di Indonesia. Namun sebelum Ibu memulai untuk materi baru ini, kita mengingat kembali materi minggu lalu. Kira-kira ada yang masih ingat materi minggu lalu? Yo, iya coba kakak. Demokrasi dan klasifikasi. Iya, kita kemarin minggu lalu berbicara tentang demokrasi dan klasifikasi demokrasi. Siapa yang tahu tentang pengertian demokrasi? Tunjuk tangannya. Saya Iya, Indah, silakan. Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.
pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kemudian klasifikasinya apa saja? Yuk, siapa lagi yang ingin menjawab? Yuk, coba, siapa? Klasifikasinya, yuk. Yuk, iya, Abang. Klasifikasi demokrasi ada 3, yaitu satu dari cara penyampaian ada 3. A. Demokrasi langsung. B. Demokrasi tidak langsung. C. Demokrasi referendum. 2. Titik berat perhatian. A. Demokrasi formal. B. Demokrasi material. C. Demokrasi campuran. 3. Wewenang dan hubungan antara alat kelengkapan negara. A. Demokrasi parlementer. B. Demokrasi presidensil. Iya, jadi klasifikasi demokrasi itu ada di terbagi 3, yaitu cara penyampaian, titik berat, dan wewenangnya. Nah, jadi materi minggu lalu berarti kalian sudah ingat, ya masih ingat. Artinya di sini kita bisa memulai materi yang baru, yaitu submaterinya tentang periodisasi demokrasi yang ada di Indonesia. Ini Ibu akan tampilkan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Tujuannya yaitu kompetensi dasar mengkaji sistem dan dinamika demokrasi Pancasila sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, setelah kalian membaca literatur, peserta didik dapat menguraikan periodisasi demokrasi di Indonesia. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat membandingkan pelaksanaan demokrasi dari masa ke masa. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, peserta didik dapat menyajikan hasil kajian tentang periodisasi demokrasi dalam bentuk laporan dan mempresentasikannya. Ya. Di sini kita sudah tahu tujuan dari pembelajaran ini. Dan hari ini kalian amati dulu, ada beberapa gambar dan tayangan video yang menyampaikan tentang materi hari ini, yang ada hubungannya dengan materi hari ini. Kalian lihat gambar di sini. Gambar pertama, ya, kalian lihat dulu tuh gambar pertama. Ini gambar kedua dan gambar ketiga. Dari gambar pertama ini, pernahkah kalian melihat gambar tersebut? Pernah? Pernah. Menceritakan apa gambar ini? Kira-kira tentang apa? Tentang? Foto Soekarno. Iya, di sini adalah seorang siapa ini Soekarno? Presiden yang ada memimpin negara kita dari tahun berapa? Dari 1945 sampai 1998. Iya, tuh ya. Jadi dari pemerintahan kita zaman Indonesia sebelum merdeka sampailah Indonesia merdeka. Nah, tuh. Kemudian gambar yang selanjutnya, di situ ada gambar presidennya yang kedua ini, yaitu Presiden Soeharto. Di situ tidak ditampilkan ya. Kemudian yang ketiga nih, gambar apa di situ? Presiden PBB. Ya. Kemudian artinya di sini dari presiden pertama sampai ke berapa sudah presiden kita? 7. Iya, 7. Tuh ya. Nih. Setelah mengamati gambar, apa yang dapat kalian simpulkan? Apa kira-kira kesimpulannya? Coba Indah. Kesimpulannya, perjalanan demokrasi Indonesia dari masa ke masa. Dari masa ke masa, atau adanya presiden yang memimpin suatu pemerintahan. Di sini Ibu akan tampilkan lagi video. Kalian perhatikan lagi video di sini. Bentar ya.
rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat tetap menjadi acuan dan semakin matang di negara tercinta kita. Ya, 71 tahun sudah Indonesia merdeka. Proklamasi kemerdekaan pertama kali dibacakan oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Soekarno selaku Presiden Belanda memperagakan pemerintah diktator dengan membubarkan Orde PSI dan Masyumi serta memikirkan lawan-lawan politik yang kritis. Kekuasaan otoriter yang anti demokrasi pada masa Orde Lama itu akhirnya tumbang pada tahun 1965. Sebuah ilusi, sebuah fatamorgana demokrasi yang menakutkan. Paradoks demokrasi ini pada akhirnya juga runtuh pada tanggal 21 Mei 1998. Untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Khotbah didirikan, demokrasi konstitusional menjadi jawaban pasca reformasi. Sayangnya, Apa yang ada dalam benak kalian mengenai video yang sudah kalian amati tadi? Sudah kalian amati tadi, kalian nonton, apa yang kalian pikirkan tentang video ini? Apa itu? Yuk silakan. Perjalanan demokrasi dari masa ke masa. Perjalanan demokrasi dari masa ke masa, itulah potret demokrasi kita dari presiden pertama sampai ketujuh saat ini. Nah, begitulah dari pengamatan video ini. Jadi ibu hari ini ada tugas untuk kalian. Tugasnya adalah ibu akan membagi kalian dalam beberapa kelompok karena ini semua masuk. Jadi karena kita 25 orang, otomatis satu kelompok terdiri dari 5 orang. Artinya ada berapa kelompok? 5. Ya, artinya satu kelompok terdiri dari 5 orang. Ibu akan membagikan LKPD-nya. LKPD ini berisi tentang tugas-tugas kalian yang ibu bagi dalam kelompok. Nah, kelompok 1 itu akan menganalisis periode tahun 1945 sampai dengan 1949. Kelompok 2 menganalisis periode 49 sampai dengan 59 dan kelompok 3 menganalisis periode 59 sampai 65. Kemudian kelompok 4 menganalisis periode 65 sampai 68. Kelompok 5 menganalisis periode tahun 1998 sampailah sekarang. Nah, sekarang kalian berbagi dulu kelompoknya. Jangan jauh-jauh, cukup dekat-dekat saja. Silakan. Tiga. Semua petunjuk ada di dalam LKPD apa saja yang harus kalian kerjakan di situ ya. Nah, waktunya ibu berikan selama 25 menit. Kira-kira cukup? Untuk mencari jawaban atau mencari informasi kalian boleh gunakan internetnya, boleh menggunakan HP, boleh melalui buku yang sudah kita siapkan, buku pegangan kita. Yuk, silakan dimulai dari sekarang. Kalian perhatikan ya. Di sini ibu akan menilai kalian. Cara kerja kalian ibu akan amati. Bagaimana cara kalian berdiskusi dan akan mempresentasikan di depan kelas.
maju. Kelompok berapa? Silakan maju. Ya, silakan. Kelompok 2. Kelompok 3. Ya, silakan kelompok 3. Boleh maju semua, boleh. Yang lain, kelompok lain tolong menyimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil kerja tentang periode 1959 sampai 1965. 1. Akuntabilitas. Presiden menempatkan dirinya sebagai satu-satunya institusi yang paling berkuasa di Indonesia. Parpol juga menjadi elemen penopang dari tarik ulur kekuatan antara lembaga kepresidenan Angkatan Darat dan Partai Komunis. 2. Rotasi kekuasaan. Dalam periode ini tidak dilaksanakan pemilihan umum. Dalam periode ini juga mengalurnya kepartaian. 3. Pola rekrutmen politik. Peranan lembaga legislatif dan sistem politik nasional lemah. Selain itu, proses rekrutmen politik untuk lembaga ini, DPR, GR pun juga ditentukan oleh Presiden. Pelaksanaan pemilihan umum. Dalam periode ini tidak dilaksanakan pemilihan umum. Pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Hak-hak dasar manusia menjadi sangat lemah pada periode ini juga menjadi masa puncaknya anti kebebasan pers. Sejumlah surat kabar dan majalah dibantus oleh pemerintah seperti Harta Abadi dan Masyumi dan Harian berdoman dari PSI. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang mau bertanya, silakan. Ya, silakan kelompok lain menanggapi kelompok 3. Kenapa pada periode 1959 sampai 1965 tidak diadakan pemilihan umum? Dikarenakan pada masa itu merupakan masa demokrasi terpimpin, yakni Orde Baru, di mana terdapat kelompok Presiden Soekarno yang bersikeras tentang ideologi Pancasila menjadi komunis. Ya, bagaimana kelompok 2 atas tanggapannya jawaban dari kelompok 3? Mengapa? Gimana? Sudah bisa diterima? Yuk, ada lagi yang ingin bertanya? Ya, Bu. Sebutkan 3 penyimpangan pada periode tahun 1959 sampai 1965. Ya, silakan kelompok di depan. 1. Menafsirkan Pancasila terpisah-pisah, tidak dalam kesatuan bulat dan utuh. 2. Pengangkatan presiden seumur hidup. 3. Konsep Pancasila berubah menjadi konsep Nasako, nasionalis, agama, dan komunis. Ya, jadi menurut kelompok 3 seperti itu. Bagaimana kelompok 1? Betul. Nah, ya. Jadi untuk jawaban yang sudah ditanyakan oleh kelompok lain bisa diterima. Kita kasih tepuk tangan untuk yang itu. KKPD-nya saja. Selamat pagi teman-teman. Pagi. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang indikator demokrasi pada periode 1949 sampai dengan 1959. 1. Akuntabilitas. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya memiliki akuntabilitas yang sangat tinggi. Dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Contoh konkretnya adalah beberapa kabinet yang jatuh pada periode ini. 2. Rotasi kekuasaan. Kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang besarnya untuk berkembang secara maksimal. Setiap partai bebas memilih ketua dan segenap anggota pengurusnya. 3. Pola rekrutmen politik yang bertangan pemerintah dalam
hal rekrutmen boleh dikatakan tidak ada sama sekali, sehingga setiap partai bebas memilih ketua dan anggota pengurusnya. Pelaksanaan pemilihan umum pada periode ini hanya dilaksanakan satu kali pemilihan umum, tetapi pemilu tersebut benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak kenal maka tak sayang. Maka perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tentang periode 1945 sampai 1949. Akuntabilitas pada periode ini, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan. Para pemimpin negara memiliki komitmen yang tinggi, akan tetapi ada kemungkinan untuk menjadi sebuah diktator. 2. Rotasi kekuasaan. Pada periode ini tidak ada rotasi kekuasaan karena pemilihan umum belum dapat dilaksanakan yang diakibatkan oleh situasi yang tidak memungkinkan. Sementara itu, elemen-elemen demokrasi yang lain juga belum terwujud. Pola rekrutmen politik. Dengan maklumat wakil presiden, maka dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi pelengkap dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya. Pelaksanaan pemilihan umum. Dalam periode ini, pemilihan umum belum dapat dilaksanakan karena kondisi waktu itu. Pemenuhan hak dasar. Pada periode ini, pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya PERS yang mendukung revolusi kemerdekaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, kelompok lain ada yang ingin menanggapi? Ya, kelompok 3 silakan. Apa yang dimaksud dengan akuntabilitas? Segera saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Akuntabilitas adalah konsep etika dari administrasi politik pemerintahan yang mempunyai konsep pertanggungjawaban dan dapat dipertanyakan karena memberikan wewenang untuk dapat dipercaya. Nah, bagaimana kelompok 3? Ya. Nah, jadi akuntabilitas itu adalah sebuah konsep etika. Yo, ada lagi yang ingin menanggapi? Nah, kelompok 5. Mengapa akuntabilitas pada periode 1945 hingga 1949 sangat tinggi terjadi di Indonesia? Kondisinya bagaimana? Yang dipertanyakan itu? Yuk, siapa saja yang ingin menjawab? Silakan. Kondisi tersebut dapat terjadi karena beberapa sebab, yaitu belum stabilnya pemerintahan Indonesia karena perlu membagi perhatian pada banyak hal, termasuk pada tindakan agresi militer yang dilakukan Belanda dan muncul gerakan Nah, jadi semua kelompok sudah maju dan Ibu sudah menilai. Semua kelompok sudah maju dan Ibu sudah menilai hasil kerja kalian. Dari hasil presentasi yang sudah masuk. Kenapa? Ada yang bertanya? Enggak. Jadi sampai setelah hasil presentasi kalian ini semua, Ibu sudah menilai dari pengamatan Ibu, dari pertama kalian berdiskusi sampai dengan kalian berpresentasi ke depan kelas dan tanya jawab ini, Ibu memberikan nilai yang sangat baik untuk kalian. Jadi nilai kalian ini adalah A. Namun ada plusnya di sini. Ada satu kelompok yang Ibu anggap ada plusnya, yaitu kelompok 1. Nah ya, mengapa? Karena apa? Ya, ada pantun pembuka dan pantun penutup. Nah, baiklah ya, jadi dari presentasi yang sudah kalian tampilkan ini, inilah materi kita, menunjukkan bahwa inilah
materi kita yang ada di Indonesia, yaitu tentang periodisasi demokrasi yang ada di Indonesia. Kalian lihat lagi PPT ini atau PowerPoint di sini bahwa ya, silakan kembali dulu. Periodisasi perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang kalian sebutkan itu tadi ada dari periode. Oh iya. Nih, dengerin dulu nih. Nampak? Nampak ya? Nah, jadi dari periode itu adalah periodisasi tahun 1945 sampai dengan 49 yang sudah kita tampilkan di sini. Kemudian yang kedua, periode 49 sampai dengan 59 itu terjadi melalui demokrasi parlementer. Di sini Ibu mau tanya dulu, apa itu demokrasi parlementer? Nah, apa itu? Demokrasi parlementer, silakan ditanya, silakan dicari jawabannya. Akan mendapatkan nilai lagi di sini. Silakan turun tangan ya, Nesha. Sistem parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan. Dalam hal ini memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri dan parlemen pun dapat menjatuhkan pemerintahannya, yaitu dengan cara mengeluarkan semacam mosi tidak percaya. Iya, jadi suatu pemerintahan di mana pemerintahan itu diberikan kebebasan. Kemudian itu hasil presentasi kalian juga seperti itu ya. Pelaksanaan demokrasi pada periode 59 sampai 65. Di sini terjadilah demokrasi terpimpin. Tunjuk tangannya lagi. Siapa yang tahu demokrasi terpimpin? Iya. Demokrasi terpimpin adalah sebuah sistem pemerintahan di mana segala kebijakan atau keputusan yang diambil dan dijalankan berpusat kepada satu orang pemimpin pemerintahan. Iya, bagus. 100 untuk Thea ya. Jadi suatu pemerintahan yang bagaimana terpimpin? Sebuah sistem. Pemerintahan kebijakannya diambil oleh satu orang. Kemudian demokrasi tahun 65 sampai 1998 ini menganut sistem demokrasi orde baru dengan konsep Pancasila. Seperti apa itu atau kita sebut dengan demokrasi Pancasila? Apa itu demokrasi Pancasila? Ayo. Bu. Ya, Indah. Demokrasi orde baru atau demokrasi Pancasila adalah suatu tatanan seluruh kehidupan rakyat, bangsa dan negara yang meletakkan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 secara murni dan konsekuen. Iya, jadi demokrasi Pancasila murni, yang dipakai adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Lanjut lagi. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia periode 1998 sampai sekarang kita sebutlah dengan adanya demokrasi reformasi. Apa itu? Tunjuk tangannya lagi yang mau nilai. Ayo. Pak, ada? Ada? Ibu. Yuk, silakan. Makna demokrasi reformasi yaitu suatu pemerintahan yang mengalami perubahan terhadap suatu sistem yang telah ada pada suatu masa. Jadi perubahan yang ada pada suatu masa. Jadi seperti ini, kita tetap menggunakan sampai sekarang ini kita tetap menggunakan demokrasi Pancasila, namun demokrasi yang kita gunakan pelaksanaannya yaitu periodenya yaitu reformasi yang kita sebut dengan reformasi atau adanya peralihan-peralihan. Baik anak-anak, jadi materi untuk hari ini telah rampung kita selesaikan ya, dengan kalian berpresentasi dengan sedikit materi yang Ibu berikan ini tadi, maka dapatlah kita tarik ke kesimpulan. Menurut kalian apa yang sudah kita dapatkan
demokrasi adalah suatu kekuasaan yang ada di tangan rakyat atau pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat. Pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, artinya di sini pemerintahan itu kita berikan kebebasan pada rakyat. Kesimpulan kedua, satu orang lagi, indah lagi yuk. Dengan adanya periode dari masa ke masa ini diharapkan membawa perubahan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia. Iya, jadi kesimpulan dari teman-teman kalian ini benar semuanya ya. Dimana kita mengharapkan adanya perubahan dalam sebuah perjalanan demokrasi. Baiklah, Ibu akan tambahkan sedikit kesimpulan kita hari ini adalah periode perkembangan demokrasi yang pernah dilaksanakan di Indonesia antara lain demokrasi liberal yang terjadi pada 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, demokrasi terpimpin 5 Juli sampai dengan 5 Juli tahun 1959 sampai dengan 65. Kemudian demokrasi yang ketiga itu adalah demokrasi Pancasila pada Orde Baru tahun 1966 sampai dengan 1998 dan demokrasi di era reformasi. Dan juga kita tambahkan di sini dengan adanya periodisasi. Dari masa ke masa ini diharapkan membawa perubahan yang lebih baik untuk rakyat Indonesia seperti yang dikatakan oleh Indah. Ya. Nah, jadi seperti itu. Untuk materi selanjutnya, jadi hari ini harapan Ibu materi yang sudah kalian dapatkan hari ini bisa kalian ceritakan kembali. Bisa kalian ceritakan kembali kepada siapa? Adik, kakak, dan orang tua. Jadi pengalaman kalian selama belajar di sini, materi kita hari ini bisa kalian sampaikan pada saat kalian di rumah. Ya, seperti itu ya. Jadi hari ini selesailah sudah materi kita dan Ibu mengingatkan untuk materi minggu depan. Minggu depan kalian akan belajar